Ya Pak, Bapak nangis. Yang sabar ya Pak ya. Pak sini Pak, boleh Pak ngobrol-ngobrol. Pak, Fendi, boleh kan sambil rekam ya? Iya. Iya, kita duduk-duduk aja santai dulu Pak. Nah, tadi sampai dari jam berapa tadi Pak? Dari jam 7. Jam 7. Jam 7. Jam 7 keluar dari rumah. Iya. Terus sampai itu keliling-keliling. Keliling-keliling. Awalnya stopnya di mana stopnya? Di sana di Bapak Titik. Udah ada Komplek Itik. listrik. Ya listrik. Iya. Oh gitu. Itu keliling-keliling. Di depan ini udah habis ya. Nggak satu. Coba. Udah habis. Udah tinggal satu ya. Wih. Kalau ini apa? Bubur. Bubur ya. Bubur sumsum ya. Iya. Biasanya kalau satu ini berapa sih Kak? Berapa banyak diambil? Berapa piece gitu? Kuenya? Kuenya 60 biji. 60 biji? Iya, 60 biji. Begitu ya. Jadi begini sahabat abadi, waktu itu saya ketemu sama Pak Fendi ya. Iya, ketemu di pinggir jalan juga. Jadi kebetulan saya nggak ada persiapan buat bikin video ini gitu. Jadi alhamdulillah saya dikasih kesempatan ketemu sama Pak Fendi gitu ya Pak Fendi ya hari ini gitu. Nah kebetulan juga hari ini kuenya Bapak Fendi sudah habis. Kalau kemarin masih banyak. Banyak. Oh ya Pak ya, Iya. masih banyak. Sudah kemarin sampai jam 11-an juga kemarin ya. Nah itu masih banyak. Nah alhamdulillah rezekinya Bapak Fendi tinggal satu. Dan alhamdulillah rezeki saya juga. Gitu ya Pak Fendi ya. Iya. Nah kalau ini Pak biasa ngambil atau buat sendiri Pak? Ini ngambil. Ngambil juga. Ngambil. Satu kuenya berapa Pak? Untungnya kalau Bapak, kalau boleh tahu Pak? 1.000. 1.000. Jadi kalau ini berapa? Misalnya ini ambil 4.000, jualnya 5.000. 5.000 begitu. Dan terus itu ngambilnya di tempat yang bikin ya Pak ya? Iya. Gitu. Tiap hari gitu Pak? Tiap hari. Tiap hari ya. Pak ini di sini sama siapa? Sama istri. Sama istri? Iya. Istri kerja juga? Cuci gosok. Cuci gosok? Cuci gosok. Anak? Anaknya nggak ada, meninggal. Anaknya udah meninggal. Nggak punya anak. Ada berapa Pak? Anak kemarin? Ada 2. 2 meninggal semua? Meninggal semua. Ya Allah, itu kapan meninggalnya? Udah lama sih. Umur berapa anak? Waktu masih kecil ya. Waktu masih kecil? Maaf ya Pak ya kalau saya mengingatinnya. Dua-duanya? Kenapa itu Pak? Sakit sekali, sakit. Sakit semua? Yang pertama sakit apa? Sakit ini nggak bisa makan. Nggak bisa makan? Tenggorokan sakit. Itu sudah dikasih obat atau berobat atau gimana? Sudah dikasih obat, sudah berobat. Katanya sih emang udah ya
umurnya kali. Ya, itu umur berapa Pak anak kemarin pertama kali meninggal ya? Kecil sih, masih kecil. Ya Allah. Tapi emang udah nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Ke dokter. Ke dokter kenapa kata dokternya? Ini radang sering radang. Itu laki-laki perempuan Pak? Perempuan. Perempuan. Terus sakit itu ya? Iya. Yang kedua apa? Yang kedua juga sakit. Sakit apa Pak? Sakit juga. Dia meninggal masih kecil, berarti dalam kandungan. Pas dalam kandungan. Iya. Itu dalam kandungan berapa bulan? Berapa bulan ya? 3 bulan kali. 3 bulan. Oh, jadi dalam kandungan 3 bulan keguguran begitu. Iya. Insya Allah Pak. Sebenarnya kisah Bapak juga sama saya. Kalau saya kemarin bulan Februari Pak, anak saya juga meninggal 2. Begitu sama. Tapi ya tadi dia meninggalnya 5 bulan. Sudah dilahirkan prematur, gak jalan, sama dia udah meninggal juga. Jadi dia bertahan di dunia ini cuman 2 hari Pak. Karena tadi Pak prematur. Ya mau nggak mau kita terima. Iya. Tapi insya Allah Pak, kata orang anak yang meninggal yang masih belum besar atau balik, insya Allah itu rezeki bukan tabungan kita di akhir sana. Iya, betul. Iya Pak ya. Iya. Nah itu nanti menolong kita di surga nanti. Nanti dipanggilnya di pintu surga katanya gitu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin ya Pak. Jadi sekarang Bapak sendirian aja sama Ibu ya. Ya Allah. Dan saya lihat nih Pak, tangan Bapak kenapa Pak? Saya stroke. Stroke. Udah lama Pak? Udah tahun deh, 1 tahun. 1 tahun. Awal stroke itu gimana sih Pak? Kok bisa stroke? Saya juga nggak tahu sih. Sesungguhnya saya sembahyang subuh. Boleh sembahyang udah habis. Itu mau sarapan, bikin mie goreng. Contohnya, terus tadi setuk aja. Nggak tahu sebelah sudah nggak ada rasa. Ya, sekarang. Nah, dulu juga sama, udah jual kue? Belum? Belum. Dulu apa kerjanya, Pak? Dulu saya pangkas rambut. Pangkas rambut. Wah, alhamdulillah pangkas rambut dulu kan udah bisa ya, istilahnya kerjanya Pak ya. Nah, akibat stroke tadi mungkin tidak bisa mengganggu lagi Pak ya. Ya Allah, jadi alih profesi jual ini. Iya, kue. Jual kue, alhamdulillah. Sehari dapat berapa Pak kalau jual kue semacam ini? Yang dapat sih paling 30, 20 gitu. Jadi untungnya 20-30 ya Iya. Pak ya. Itu yang bisa digunakan untuk kebutuhan. Iya. Ya Pak ya, sehari-hari ya Pak ya. Nggak besar ya. Nah kalau kuenya nggak habis Pak, bagaimana Pak Pendi? Kue ini sih habis deh. Iya, kalau nggak habis pasti dikit ya. Paling dimakan aja. Oh, tetap di kita jual, ambilin kita, bukan kita balikin lagi ke punyanya. Enggak. Jadi sahabat abadi, jadi bapaknya jualan, ambilnya ke tempat yang punya ya Pak ya, yang bikinnya. Terus kalau bapaknya misalnya ambil 60, tapi dalam 160 itu ada sisa, misalnya 10, 20, itu tidak bisa dikembalikan, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Tapi jarang banyak sih, sisanya paling sedikit. jadi sisanya paling 5, misalnya paling itu ya Pak. Paling banyak 10 deh. Tapi lumayan juga Pak, kalau menurut saya kalau misalnya dari sisa 5 itu nggak bisa terjual kan Pak ya. Iya. Jadi untungnya misalnya dari 60, jadi untungnya ya sisa tadi kita kurangin tadi. Ya benar kata Bapak tadi. Iya. Apa namanya 20-30 yang kita bisa ambil. Iya. Dari untung sehari gitu ya Pak. Selain jual kue, apalagi Bapak? Cuma jual kue aja sih. Pulang jam 12 Oke. di rumah. Di rumah. Ibu juga di rumah. Iya.
Umur berapa Pak Fendi sekarang? 62, 62-an. 62, jadi lahirnya tahun 62. Ah, Jadi 58. 58. Iya ya, 58 ya. Ya Allah, tapi istilahnya sudah dikasih. Ya Allah, walaupun sakit tapi ini nikmat Allah ya Pak ya. Begitu. Biarin. Saya bersyukur aja. Dah benar Bapak. Tapi insya Allah Pak, tadi kita Bapak sendiri sudah ada tabungan di surga, tabungan anak. Tapi kalau tabungan aja di surga, anak kita sudah menanti. Tapi kalau kita tidak memperbaiki diri juga Pak ya, ya percuma saja ya Pak ya. Tadi Bapak bilang sholat subuh, habis sholat subuh tiba-tiba stroke, berarti ya Bapak tetap menjalankan ibadah ya Pak ya. Alhamdulillah. Sekarang rumah tinggal punya sendiri atau kontrak Pak? Kontrak ya. 600 sebulan. Bapak terima kasih atas waktunya. Ini saya beli Pak, Ya. 5.000. Ya. Pak, ini ada titipan dari teman-teman ya Pak ya. Jadi apa namanya, mohon diterima Pak ya Pak ya. Ya Pak. Apa Bapak nangis? Yang sabar ya Pak ya. Insya Allah teman-teman akan bertemu lagi sama Bapak ya. Anak sudah menanti di surga. Sama insya Allah anak saya juga menanti. Tinggal kita nyus saja ya Pak ya. Pak, mohon maaf diterima ya Pak ya. Iya Pak. Insya Allah berkah. Doakan orang-orang yang nitip ini menjadi berkah. Boleh doanya Pak buat kita nih Pak? Ya, saya berterima kasih, semoga berkah Amin. yang diberikan rezeki yang banyak. Amin ya Allah. Diberikan jadi berkah semuanya. Amin. Ya. Amin amin ya Allah. Terima kasih atas doanya Bapak Fendi. Semoga amal ibadah, amal perbuatan dan berbagai rezeki ini teman-teman diterima oleh Allah. Semuanya berkah, berbagi rezeki. Pak Fendi cukup sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah kita akan silaturahmi ke rumah Bapak. Jangan sungkan, jangan bosan sama kita semua ya. Ya, Insya Allah. Pak ya, terima kasih. Kita pamit dulu. Iya. Kita mau berbagi rezeki di yang lain juga. Oh iya, terima kasih. Iya Bapak. Terima kasih Pak. Sudah rezeki Bapak ini. Sehat selalu ya Pak. Ya. Mari Pak, saya pamit ya. Ya. Sahabat abadi, tak ada sedikit pun perjalanan kehidupan dunia ini yang terhenti sampai Allah Azza wa Jalla kelak menetapkan hari yang menjadi akhir bagi segalanya. Waktu demi waktu adalah ujian bagi setiap manusia. Hanyalah seorang mukmin yang dapat menghadapinya dengan baik. Ia selalu mengharap taufik Allah Azza wa Jalla dalam setiap langkah di segala keadaannya. Sungguh, semua perkaranya adalah baik. Apabila ia mendapatkan kebahagiaan, maka ia bersyukur kepada Allah adalah yang terbaik baginya. Sahabat abadi, Bapak Fendi sosok orang yang sangat sabar dan ikhlas menerima ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikaruniakan 2 orang anak yang masih bayi dan dalam fase kandungan 3 bulan. Akan tetapi, Allah memberikan ujian kepada mereka dengan mengambil semua titipannya. Mereka sabar dan mereka ikhlas menerima ketentuan ini dengan kondisi perekonomian mereka hanya mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Dan ujian pun datang dikala sebagian tubuh Bapak Fendi terkena stroke, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan secara normal. Tapi mereka tetap sabar dan ikhlas. Bagaimana dengan kita? Punya rumah mengeluh karena tak luas, punya mobil mengeluh karena sudah tak enak dipakai, punya pekerjaan yang hebat mengeluh karena banyak tuntunan, punya jabatan mengeluh karena selalu diintai. Ingat sahabat, itu hanya titipan
dan kita pun mati hanya dipakai sehelai kain kapan. Tenanglah Bapak Pendi dan istri, kedua anak kalian akan menunggu di pintu surga, dan mereka akan memanggil kalian berdua bermain-main di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah disediakan rumah yang dinamakan oleh Allah rumah pujian. Sahabat abadi, saya Ami Abadi, berbagi bahagia, bahagia berbagi.